Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas waktunya Ustadz Zaki. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendapat nasihat dari Ustadz begitu kan, bahwa belajar itu penting, tapi bagaimana kita belajar itu jauh lebih penting. Nah, yang saya lihat Bang Zaki ini karena tulisannya bagus lain sebagainya, tentu jam terbang membacanya itu luar biasa gitu. Saya Nah, jadi mungkin minta tips-tips dari Bang Zaki bagaimana kita itu bisa nyaman, betah, durasinya lama, bahkan sebelum nikah itu bisa 50 lembar per hari, itu kan luar biasa begitu. Tidak banyak halaman, bukan lembar. Ya, halaman. Tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Fredo mau jawab mungkin? Mas Fredo ini lebih pintar daripada saya. Buktinya dia masuk UGM, saya masuk UIN ya. Tapi enggak juga ya. Gimana ya? Tadi betul sebetulnya itu udah jawabannya. Artinya kadang-kadang kita tuh belajar sama kayak orang tapi kok nggak pahamnya, tapi kok nggak sama-sama paham gitu. Ya kadang-kadang memang metodenya berbeda. Saya cuma mau ngasih satu pengalaman aja gini. Saya tuh selama sekolah nilai matematika saya tuh nggak pernah di bawah, nggak pernah di atas 7,5, 7,5 selalu di bawah 7,5 atau itu KKM ya. Pokoknya standar lulusnya segitu gitu. Jadi remedial terus. Tapi satu kali kelas 11 SMK saya tuh nilai matematika saya tuh 8 sampai 9. Ternyata apa yang membuat saya nilai matematika bisa bagus? Iya, karena gurunya masih muda ya. Perempuan, ya ini gimana nih ditonton istri lagi nih, aduh. Tapi kan udah masa lalu nggak apa-apa ya. Nah, jadi artinya memang ada penunjang tersendiri. Kita tuh kadang-kadang ya, ini tadi saya bilang cari tempat motivasi tuh yang bener gitu. Artinya kita itu bisa mengambil inspirasi dari orang yang sukses, tapi belum tentu kesuksesan itu juga bisa kita capai dengan caranya dia, ya kan? Jadi kalau misalnya ada seorang yang bilang dulu saya nikah cuma mahar 300.000, iya lo, gitu kan? Ya kita kan belum tentu. Ya mungkin sekarang akhwat pada terima ya, orang tuanya yang enggak kan gitu kan. Jadi ya memang cari aja yang terima gitu. Tapi kan ini kan beda, pengalaman kan semua orang beda-beda. Artinya kadang kita mengambil motivasi itu ya nggak tepat, nggak kompatibel sama diri kita sendiri. Ya ibaratnya kita pengen sukses tapi cara kita menuju kesuksesan itu nggak bisa ngikutin caranya dia. Atau memang bukan tipe kita untuk mengikuti kesuksesan dengan caranya dia. Nah itu satu ya. Terus yang kedua, semua tadi saya bilang keberhasilan kita dan masalah kita yang bisa menyelesaikan cuma kita atas izin Allah ya, supaya nggak sombong, atas izin Allah ya. Faktor eksternal itu cuma penunjang. Artinya apa teman-teman semua, yang kenal dirimu cuma kamu seorang ya. Bahkan pasangan kita, bahkan orang tua kita, mereka nggak benar-benar kenal, mereka belum tentu memahami perubahan yang terjadi dalam diri kita. Tapi kita tahu ya, tadinya di sini nggak ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat. Kita tahu. Orang yang temenan sama kita mungkin menganggap bahwa bahkan kita nggak jerawatan gitu, atau menganggap bahwa emang kita jerawatan dari dulu. Tapi kan kita yang tahu. Ya, dulu suara kita tuh nggak seperti ini, mungkin waktu masih kecil suaranya cempreng gitu. Terus jadi suaranya lebih berat. Ini kita yang tahu. Ya, bahkan mungkin orang tua kita tidak menyadari itu. Bahkan mungkin adik kita, kakak kita tidak menyadari itu. Ya, sehingga teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang tahu, maka dalam pencarian itu ya, itu memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi jangan sampai kita itu pengen instan. Nah, ini salahnya. Kita itu kebanyakan penyakit kita, termasuk saya juga dulu gitu, pengen instan. Ngafalin Quran pengen instan, paham agama pengen instan. Yang bikin kita gagal adalah kepengen instan. Ingat misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, udah pernah dengar ya kisahnya, yang dia sampai berpuluh-puluh tahun belajar nggak paham-paham. Walau alam ini sebenarnya kisahnya Ibnu Hajar atau siapa? Coba yang jelas sampai berpuluh-puluh tahun dia nggak paham, terus dia melihat sebuah batu yang bolong akibat air yang menetes terus-terusan. Batu itu bolong-bolong, baru dia tahu. Oh ternyata belajar itu seperti ini.
ya, harus sabar, harus begini dan harus begitu. Dia ketemu sendiri metodenya, dia balik lagi, dia paham dan jadi ahli hadis. Artinya ternyata, ya kan? Ternyata ternyata dalam hidup kita yang paling penting selain belajar tadi adalah mencari metode belajar yang paling ngena dalam diri kita. Dan jangan pedulikan selama apa waktunya. Kebanyakan kita itu pengennya cepat. Ini yang bikin kita jadi nggak jago, nggak pinter gitu loh. Jadi kita tuh butuh proses, yang proses itu beda-beda semua orang. Ya, semua pemain bola apakah sama skillnya? Enggak. Ya, Ronaldinho jago, tapi tukang mabok. Ya kan? Wayne Rooney jago, tapi tukang mabok. Cristiano Ronaldo jago, tapi nggak mabok. Bahkan makanannya sangat dijaga. Beda, tapi kok sama-sama jago. Apakah kemudian ya semua yang makannya seperti Cristiano Ronaldo juga jago? Enggak, belum tentu. Apakah yang kayak Ronaldinho suka mabok bisa jago juga? Belum tentu. Ternyata beda. Tapi jagonya sama kan? Nah, berarti ada pencapaian-pencapaian tertentu yang harus kita sesuaikan dalam diri kita. Ini makanya semua di antara teman-teman mungkin ada yang belum menemukan, bahkan mungkin saya pribadi belum menemukan metode yang paling tepat dalam diri saya untuk belajar gitu ya. Tapi udah, pokoknya jangan pikirin seberapa lama waktu kita untuk menemukan metode itu. Gak usah pikirin, karena proses untuk menemukan metode belajar yang paling pas itu pun juga adalah proses belajar. Itu pun bagian dari menuntut ilmu. Makanya sampai sekarang itu ya teman-teman semua, kita jangan pernah lelah untuk mencari ilmu yang baru, bahkan dari orang yang baru yang belum kita kenali. Ya kalau saya juga kayak gitu. Ya zaman sekarang kan orang-orang nulis buku aneh-aneh. Zaman dulu judulnya biasa aja gitu kan. Judul misalnya seni komunikasi, filosofi komunikasi, orang baca, beres. Sekarang nggak kayak gitu. Ya, bikin judul panjang-panjang gitu kan. The Subtle Art of Giving a Fuck gitu, of Not Giving a Fuck gitu kan. Bukunya Mark Manson ya, Seni untuk Bersikap Bodoh Amat gitu. Itu buku yang kalau misalnya produksi atau terbit 20-30 tahun lalu kayaknya gak bakal ada yang baca ya. Judul kayak gitu, judul macam apa ini kayak gitu. Tapi di zaman sekarang orang jadi tertarik karena buku. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa peribahasa don't judge the book by its cover itu omong kosong. Ya, semua dari kita itu pasti judge the book by its cover. Mas Alfredo ngisi di sini pakai singlet, ada yang mau dengerin? Gak ada. Siapa yang mau dengerin? Ya. Sholat pakai singlet, pakai celana 3/4 sah nggak? Sah. Tapi kalau jadi imam ada yang mau ngikut nggak kira-kira? Nggak ada. Judge the book by its cover. Itu, ya. Jangan so-soan don't judge the book by its cover. Enggak. Kita semua pasti judge the book by its cover. Itu. Udah gitu ya. Semoga nggak menjawab juga nggak apa-apa lah. Mungkin bisa ditambahin itu Mas Zaki, kita bisa ngasih reward and punishment buat diri kita sendiri gitu ya. Nah itu, tadi saya tuh ngisi di RW tuh gitu saya bilang. Jadi ada yang minta nasihat, dia tuh kalau datang kajian tuh, dia mau datang kajian tapi sering ngaret. Jadi ya kayak tadi yang benerin akhlak dulu tadi, ya kan? Nah itu mandi dulu apa lama dulu terus akhirnya datang kajian telat. Saya bilang emang kita butuh memberikan reward and punishment. Ya, kalau misalnya telat harus berikan punishment bagi diri sendiri. Misalnya beliin es krim McFlurry buat ustadznya, ya kan? Kalau telat. Okay. Tapi kalau misalnya dia berhasil on time, kasih reward buat ustadznya juga. Gitu. Ini bagus. Jadi gitu ya, kadang kasih reward ke diri sendiri itu juga perlu gitu ya. Kadang kita ini perlu refresh gitu ya, bahwa yang namanya kita berhasil keluar dari kebiasaan buruk, nah itu kita boleh ngasih reward diri sendiri buat lebih semangat gitu ya. Oke, lanjut Ustadz.